سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hey there. اللهم صل Subscribe to وسلم my وبارك channel على سيدنا and also محمد press وعلى this bell رسول icon. الله أجمعين أما بعد. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم ونحن على من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Tak terhingga dan tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kapan kita akan merasa bahwa ini nikmat besar? Ketika kita mensyukur nikmat Allah. Tapi bila mana kita tidak mensyukur nikmat Allah, maka apapun yang kita punya, kita akan merasa kurang. Alhamdulillah, pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Kemudian nikmat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dapat hadir di masjid ini, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat yang kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadirkan buat junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang mana kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat yang pertama buat pribadi khatib dan pada jamaah pada umumnya, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwalah sebaik-baik bekal nanti. Sebaik-baik bekal kita dunia dan akhirat. Kalau kita ingin bahagia dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya, maka inilah sebaik-baik bekal iman dan takwa kita kepada Allah. Maka dari itu setiap khatib setiap minggunya berwasiat untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam bulan Rabiul Awal, di mana-mana masjid, mana-mana tempat instansi memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran manusia yang paling agung, junjungan alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak jadikan peringatan maulid ini menjadikan diri kita ni bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kita kenal dengan sosok beliau. Hari ini kalau kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana cinta dan sayang kita kepada Rasulullah SAW? Ketika kita muhasabah, ketika kita merenung, apabila dikaitkan, diingatkan dengan orang tua, kita pasti terharu. Kita sedih. Karena apa? Karena kita tahu betul macam mana pengorbanan orang tua kita. Jadi untuk menumbuhkan cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah SAW, maka kita harus tahu macam mana pengorbanan Rasulullah SAW, macam mana
risaunya Rasulullah kepada kita. Satu ketika hadirin, Rasulullah SAW menggendong dua cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain. Maka yang satu Rasulullah cium lehernya, yang satu lagi dicium bibirnya. Maka melihat tingkah Rasulullah, Fatimah bertanya, "Wahai ayahanda, tidak biasanya engkau berlaku seperti itu. Apakah maksudnya? Apakah gerangannya?" Apa kata Rasulullah? "Nanti cucuku ini buah hati, sayang. Takdirnya yang satu dipenggal lehernya, yang satu lagi diracun sampai mati." Mendengar itu hadirin yang mulia, begitu sedihnya Fatimah radhiyallahu anha mendengar anak kesayangannya akan bernasib naas, takdirnya seperti itu. Yang menyampaikan adalah Rasulullah, karena apa yang disampaikan Rasulullah ini pasti akan terjadi. Maka hadirin mulia, mendengar itu Fatimah sangat sedih, sangat terharu, sangat risau. Apa kelak akan terjadi sama anak kesayangannya ini? Maka Fatimah meminta kepada Rasulullah, merayu Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau kan kekasih Allah. Engkau kan punya satu doa yang mustajab. Ya, apabila Rasulullah berdoa ini pasti akan dikabulkan, karena setiap nabi doa-doanya telah digunakan." Maka apa kata Fatimah? "Ya Rasulullah, tolong doakan. Minta sama Allah, minta tolong rubah takdir cucumu ini." Hadirin mulia, apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai anakku, bukan aku tak mau mendoakan cucuku ini, tapi doa yang mustajab, doa yang besar yang dimiliki Rasulullah ini, kata Rasulullah, ini aku simpan untuk mendoakan umatku nanti, untuk memberi syafaat kepada umatku." Begitulah Rasulullah sayangnya kepada kita. Bukan Rasulullah tak sayang kepada cucunya, tapi dia masih memikirkan umatnya. Dia pertahankan doanya untuk memberi syafaat kepada kita nanti. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saking sibuknya kita, saking lalainya kita, saking tidak ketahuannya kita, kadang satu hari tak ada kita berselawat kepada Rasulullah. Bahkan satu minggu kita lupa dengan Rasulullah. Apakah lagi kita nak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Maka dengan momentum khutbah ini, di hari yang penuh barokah ini, maka kita nak jadikan diri kita ini bertambah cinta kepada Rasulullah SAW. Yang mana nanti ketika di padang mahsyar, ketika terjadi hari kiamat, Rasulullah melihat begitu banyak umatnya yang masuk neraka. Maka Rasulullah tersungkur sujud di hadapan Allah. Dia memuji Allah, sujud yang sangat lama, pujian yang sangat tinggi. Tidak pernah satu makhluk pun yang memuji dengan pujian yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka melihat itu, Allah berkata, "Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau minta?" Apa kata Rasulullah? "Ya Allah, selamatkan umatku dari neraka, walaupun mereka memiliki iman sebesar biji kurma." Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diselamatkan beribu-ribu, berjuta-juta umat Rasulullah yang diselamatkan dari neraka. Rasulullah lihat lagi, ternyata masih ramai lagi, masih banyak lagi umatnya yang masuk neraka, yang belum terselamatkan. Maka Rasulullah sujud lagi, berdoa lagi, bertasbih lagi, memuji yang pujian ini tak pernah diucapkan oleh satu orang manusia pun. Maka kata Allah, "Wahai Muhammad, apa lagi? Angkat kepalamu. Apa yang kau minta aku kabulkan." Maka kata Rasulullah, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang masuk neraka nih, yang dalam hati mereka nih punya iman walaupun sebesar biji zarah. Walaupun mereka hanya pernah mengucap kalimat la ilaha illallah hanya sekali." Maka Allah kabulkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggallah manusia yang terakhir masuk surga. Wajahnya udah hitam legam, udah bersatu dengan kera api neraka.
Tapi karena pernah sekali mengucap kalimat la ilaha illallah, diselamatkan. Dimasukkan dalam sungai kehidupan. Ketika dimasukkan dalam sungai kehidupan, maka tubuhnya mulus kembali, bersih kembali, menjadi pria yang ganteng, pangeran yang tampan. Tapi di atas kepalanya masih ada stempel Jahannamyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Maka dia malu-malu masuk surga. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong hilangkan stempel ini. Maka dengan kemurahan Allah, Allah hilangkan. Maka mereka hidup kekal dalam surga. Ketika melihat seperti ini, maka barulah orang kafir berkata, ya Allah, alangkah baiknya dulu aku menjadi orang beriman. Alangkah baiknya dulu aku menjadi tanah saja. Kenapa? Karena orang kafir akan berada selama-lamanya dalam neraka. Hadirin sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada tumbuh rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena begitu sayangnya Rasulullah kepada kita, begitu besar pengorbanan Rasulullah kepada kita. Rasulullah setiap hari mendoakan kita. Sampai-sampai hari mulia menetes keringat beliau, air mata beliau, bahkan darah beliau untuk umatnya. Tapi hari ini, apa yang terjadi dengan umat Rasulullah SAW? Umat Rasulullah bukan saja tidak mau menghidupkan sunnah, bahkan hari ini udah mengkritik sunnah Rasulullah, bahkan dah meninggalkan sunnah. Maka dari itu kita nak memulai dari hal yang kecil-kecil, dari sunnah-sunnah yang sangat mudah kita lakukan. Macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah tidur. Hadirin yang mulia, hal yang paling banyak menghabiskan waktu anak Adam ini, menghabiskan waktu manusia ini adalah dua perkara: tidur dengan bekerja. Rata-rata orang tidur 8 jam satu hari, mudah menghabiskan sepertiga hidupnya. Rata-rata orang bekerja sepertiga, 8 jam juga sudah habis sepertiga. Jadi kalau kita dianugerahi Allah satu hari 24 jam, ini udah 16 jam habis untuk bekerja dan tidur. Seandainya nanti dihitung amal kita, dilihat buku catatan amal kita, kalau alhamdulillah Allah beri kita anugerah umur 60 tahun, 20 tahun habis untuk tidur, 20 tahun habis untuk kerja. Seandainya tidur kita tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan dihitung sia-sia. Karena perkara tidur ini perkara mubah. Tapi bila mana kita sandarkan kepada agama, kita sandarkan kepada Allah, kita hidupkan, kita tidur yang sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, maka selama tidur kita dihitung ibadah sunnah. 20 tahun dapat pahala. Rasulullah tidak akan tidur sebelum dia berwudu. Rasulullah tidak akan tidur sebelum membaca 3 kul. Surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ditiupkan di tangannya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita tidur, tangan kita masih memegang handphone. Kita tidur dalam keadaan capek, tak sempat kita nak berwudu. Pada kata Nabi, barang siapa yang ketika mau beranjak tidur dia berwudu, maka malaikat masuk ke dalam selimutnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, apalah beratnya wudu? Yang memberat kita apa? Nafsu kita. Tak mau kita berkorban sebentar untuk berwudu. Apatah lagi kita sholat sunat taubat dulu, karena kita tidak tahu apakah besok pagi kita masih bisa melihat matahari terbit dari timur. Bagi berapa banyak orang yang tidur, tapi ketika bangun tiba-tiba udah masuk dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah nak kita hidupkan, kita mencontohkan. Ketika kita mencontohkan, maka anak-anak kita ikut juga mencontohkan. Kita baca doa tidur begitu pendek. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Tapi hadirin mulia, ini tinggal cerita. Ketika satu orang mau tidur, maka setan datang untuk melalaikannya. Satu pun tidak ingat. Begitu juga kita bekerja. Kita niatkan kerja kita untuk apa kita bekerja? Kita bekerja bukan jadi kaya.
Tapi kerja ini ibadah. Kita nak menafkahkan anak-anak istri kita, mencari keperluan hidup kita. Maka ketika seorang lelaki keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka setiap tetes keringatnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai makanan yang disuapkan di mulut istri dan anaknya dihitung sedekah. Selama 20 tahun kerja dihitung ibadah yang sempurna. 20 tahun tidur dihitung sempurna. Maka dipotong pula masa kanak-kanaknya, mulai dari umur 0 tahun sampai 15 tahun. Ditambah lagi ibadah makhdhahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sunnah Nabi yang sangat besar, Sunnahul Huda, yaitu solat berjamaah. Karena amal yang pertama kali akan dihisab adalah solat. Nabi mencontohkan tertib solat Nabi itu tertib tempat, tertib waktu, dan tertib cara. Tempatnya di mana? Di mana azan dikumandangkan, terserah. Di masjid, di musola, di langgar. Waktunya di awal waktu. Ketika azan berkumandang, maka langsung cepat-cepat. Jangan kita lalaikan. Hari ini sebentarlah, apalagi di kebun. Sebentar lagi nanggung. Maka hampir waktu mau habis. Kita udah cepat-cepat mau sholat. Dah tak terasa nikmatnya sholat. Caranya mana? Caranya berjamaah. Sampai sakit, Nabi mau wafat, Nabi dipapah sama sahabat untuk berdiri di saf sholat berjamaah. Abu Bakar sebagai menjadi imam. Begitu Rasulullah mencontohkan. Tapi hari ini di mana-mana masjid kosong, musola kosong. Orang-orang tua saja. Padahal hari mulia, seharusnya solat subuh kita seperti solat Jumat ramainya. Disitulah kebangkitan Islam. Tapi hari ini di mana-mana rumah bangunnya dah matahari dah terbit. Itu hanya untuk ke kantor, untuk ke kebun, untuk bekerja, untuk berdagang, tidak untuk menyembah Allah. Maka dengan momentum khutbah hari yang berkah ini, kita nak jadikan Rasulullah sebaik-baiknya teladan, sebaik-baik contoh. Hadirin mulia, sebenarnya Rasulullah telah kasih rumus hidup bahagia. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Hadirin yang mulia, Nabi yang jamin. Kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga, kalau kita nak hitung, kalau kita nak andalkan sholat kita, macam mana sholat kita hari ini? Ketika kita takbir sampai salam, berapa banyak Allah yang kita ingat? Kita ingat tak kemana-mana pikir kita. Kalau kita nak andalkan sedekah kita, nak kita andalkan zikir kita, tak ada hari mulia. Tapi lah yang nak kita andalkan cinta kita kepada Rasulullah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Maka dari itu Allah SWT, kita nak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Setelah kita sholat berjamaah, kita kerjakan sholat sunat rawatib, sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu. Hari ini selesai salam, kita nak cepat-cepat keluar. Pada kita korbankan 5 menit saja sampai 7 menit untuk mengerjakan qabliyah dan ba'diyah. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunat rawatib ini, maka dibangun satu rumah di surga. Hari mulia, hari ini kita risau, kita belum punya rumah. Tapi dengan kita rutin mengerjakan sholat sunat rawatib ini, maka dibangun satu rumah di surga. Jangan cepat-cepat kita mau pergi. Selesai salam, zikir, istighfar, kita kerjakan sholat ba'diyahnya. Kita datang lebih awal, kita kerjakan qabliyahnya. Inilah Allah SWT yang akan mencukupi sholat-sholat fardu kita. Karena nanti sholat fardu kita akan ditakar, akan ditimbang. Bila mana ada kekurangan, maka sholat-sholat sunnah inilah yang akan menutupinya. Belum lagi Allah SWT, kita yang bapak-bapak yang udah kepala 4, dah 50 tahun, 60 tahun, ini usahakan malam-malam bangun. Walaupun hanya dapat sholat tahajud 2 rakaat.
Usahakan sebelum 1 jam sebelum subuh kita dah bangun, dah mandi, udah istighfar. Rasakan ketenangan. Bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan hidup dunia dan akhirat. Kalau kita nak cari dunia ini tak puas-puas. Kita punya kebun 1 hektar, kita mau 2 hektar. Dapat 2 hektar, mau 10 hektar. Begitulah, tak ada puasnya. Kurang saja. Kapan kita akan cukup? Ketika datang malaikat yang akan memisahkan antara ruh dan jasad kita. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita masuk dalam kubur, baru kita terasa rupanya tidak ada yang bisa membantu kita. Satu subhanallah yang kita ucapkan dunia ini sangat berarti nanti di alam kubur. Satu ayat yang kita baca, 10 kebaikannya, baru kita terasa begitu pahalanya, besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum perkara ini terjadi, maka sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadikan Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya tauladan. Kita nak jadikan hidup kita ni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah tidur, makan, berjalan, apa yang disenangi Rasulullah, macam mana pakaian Rasulullah. Kalau kita belum mampu melakukannya, jangan kita menghina orang yang telah mampu mengamalkannya. Mungkin demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah ini hilapan saya sendiri. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulillah amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.